Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mohon maaf, jika kedatangan saya mengganggu waktu Pak Kades. Oh, saya merasa tidak terganggu kok Bu, malah saya senang jika ada warga datang ke rumah saya. Salah satu tugas saya sebagai Kades adalah membantu masalah warga. Oh iya, apa yang bisa saya bantu? Begini Pak Kades, terkait masalah bantuan, bagi pelaku usaha mikro kecil menengah, atau UMKM, banyak warga kita sepertinya yang belum memahami tentang latar belakang bantuan ini, begitu juga tentang cara mendaftar, serta syarat-syarat administrasi yang diperlukan untuk mendapatkan bantuan ini. Oleh karena itu, saya telah menyiapkan dan merangkum beberapa pertanyaan penting yang ingin saya tanyakan kepada Pak Kades. Apakah Pak Kades berkenan? Dengan senang hati saya akan menjawab sejauh yang saya ketahui. Nanti, Ibu boleh bertanya juga kepada orang lain, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut ya. Silahkan Bu. Untuk pengetahuan awal, bolehkah Pak Kades menjelaskan tentang latar belakang adanya bantuan ini? Jadi begini, dikutip dari kompas.com, bahwa pemerintah memberikan bantuan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah, atau UMKM yang terdampak pandemi COVID-19, dalam bentuk bantuan langsung tunai atau disingkat dengan BLT. BLT UMKM ini, disebut juga Banpres Produktif, atau Bantuan Produktif untuk Usaha Mikro, BPUM. Rencananya, program BLT UMKM ini, akan menyasar kepada 12,8 juta pelaku usaha mikro yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada tahun 2021, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, atau Kemenkop UKM, merencanakan anggaran BLT UMKM sebesar Rp15,36 triliun. Penerima bantuan BLT UMKM, diberikan bagi setiap pelaku usaha mikro yang penghasilan dan usahanya terdampak akibat pandemi. Mungkin itu Bu penjelasan singkat dari saya, tentang latar belakang adanya bantuan ini. Wah, penjelasan Pak Kades sangat jelas sekali, terima kasih banyak Pak. Nah, sekarang saya akan bertanya beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan. Bagi Bapak Ibu, yang sedang menonton video ini, sekarang waktunya kita akan memasuki ke pertanyaan-pertanyaan penting seputar BLT UMKM Rp1,2 juta. Tonton sampai habis ya. Boleh kita mulai Pak Kades? Silahkan Bu. Oh iya, saya hampir lupa. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan inti, mohon bantuannya untuk menekan tombol like, dan juga tombol subscribe ya, lalu tekan tombol loncengnya, agar Bapak Ibu mendapatkan notifikasi berita terbaru lainnya dari channel Lentera Edu. Udah tekan belum? Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih banyak telah mendukung channel ini. Mohon dukung channel Lentera Edu ya Bapak Ibu. Boleh kita lanjutkan Pak? Baik, silahkan. Siapakah yang berhak menerima BLT UMKM? Yang berhak menerima BLT UMKM adalah, pertama, warga negara Indonesia. Kedua, memiliki kartu tanda penduduk atau KTP. Ketiga, memiliki usaha mikro, yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BLT UMKM dari pengusul, serta lampirannya yang merupakan satu kesatuan. Keempat, bukan ASN, anggota TNI Polri, atau pegawai BUMN BUMD, dan yang kelima, adalah, tidak sedang menerima KUR. Berapa bantuan yang diberikan kepada pelaku usaha? Pada 2021, bantuan dana yang diberikan adalah sebesar Rp1.200.000. Apakah penerima tahun sebelumnya bisa mendapatkan lagi di tahun 2021? Nah, bagi pelaku usaha mikro yang pernah mendapatkan BLT UMKM di tahun 2020, dapat menerima kembali di tahun 2021. Untuk penerima tahun lalu, tidak perlu melakukan pengusulan ulang. Apakah masyarakat yang bukan pelaku usaha mikro bisa mendapatkan bantuan? Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM, yang berhak menerima BLT UMKM hanya pelaku usaha mikro, dan harus diusulkan oleh lembaga pengusul. Apakah lembaga pengusul boleh memotong dana program BLT UMKM yang diberikan? Tidak, pelaku usaha mikro menerima dana bantuan senilai Rp1.200.000. Ini diberikan secara langsung ke rekening penerima tanpa ada pemotongan biaya apapun. Apakah program BLT UMKM dapat dikoordinir atau dikumpulkan secara kolektif?
Proses pengusulan dapat dikoordinasikan oleh pembina, atau ketua kelompok usaha, untuk disampaikan kepada lembaga pengusul. Bagaimana cara pelaku usaha mikro mengetahui bahwa ia menerima bantuan? Penerima bantuan bagi pelaku usaha mikro akan diinformasikan oleh penyalur. Setelah menerima informasi, penerima bantuan bagi pelaku usaha mikro harus melakukan verifikasi ke penyalur yang sudah ditentukan. Hal ini bertujuan agar penerima dapat segera mencairkan dana yang sudah didapat. Apakah BLT UMKM diberikan sekaligus atau bertahap? Bantuan diberikan sekaligus. Bantuan akan diberikan secara langsung senilai Rp1.200.000 kepada pelaku usaha mikro yang telah memenuhi persyaratan. Bagaimana jika penerima tidak memiliki rekening di bank? Rekening akan dibuatkan pada saat pencairan oleh lembaga penyalur. Bagaimana jika domisili usaha berbeda dengan tempat tinggal penerima bantuan? Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili berbeda, dapat menyesuaikan dengan domisili usaha, dengan mengajukan ke Dinas Koperasi atau UKM setempat. Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki domisili berbeda dengan KPT, maka dapat melampirkan surat keterangan usaha atau SKU. Bagaimana cara mengajukan BLT UMKM? Caranya adalah, pertama, siapkan dokumen. Dokumen yang wajib dilampirkan untuk pengajuan calon penerima, yaitu fotokopi EKTP, fotokopi KK, fotokopi NIB, atau SKU dari kepala desa atau kelurahan. Kedua, serahkan dokumen. Calon penerima, baik perseorangan atau kelompok, mengajukan dan menyerahkan dokumen kepada dinas yang membidangi koperasi dan UKM di kabupaten kota. Ketiga, lengkapi isian formulir. Setiap pengajuan baru harus melengkapi isian formulir yang mencakup informasi yaitu nomor induk kependudukan sesuai EKTP, nomor KK, nama lengkap sesuai EKTP, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat sesuai KTP, alamat tempat usaha, nomor NIB, atau SKU bidang usaha, serta nomor telepon yang dapat dihubungi melalui telepon, SMS, atau WhatsApp. Pertanyaan terakhir Pak Kades, bagaimana jika pelaku usaha ingin konsultasi seputar BLT UMKM? Pelaku usaha yang ingin bertanya, atau konsultasi seputar BLT UMKM, maka dapat menghubungi nomor WhatsApp 0811450587, atau telepon di nomor 1500587. Pelaku usaha juga dapat bertanya melalui surat elektronik, melalui info@kemenkopukm.go.id. Jika masyarakat mendapati pungutan liar dalam program BLT UMKM, maka dapat mengadu ke Satgas Saber Pungli. Caranya, dengan telepon nomor 193, atau SMS ke 1193. Bisa juga melalui email lapor@saberpungli.id. Alhamdulillah, semua pertanyaan yang saya siapkan telah Pak Kades jawab dengan jelas sekali dan mudah dipahami. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Pak Kades. Sama-sama Bu. Jika ada pertanyaan lain, Ibu boleh datang kembali, atau untuk lebih mudahnya, Ibu atau warga semuanya boleh membuka channel Lentera Edu, mungkin ada informasi lainnya yang bisa didapatkan dalam channel ini. Baik Pak, kalau begitu saya mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih telah meluangkan waktu berkunjung di channel Lentera Edu. Mohon bantuannya untuk tekan tombol like, dan juga tombol subscribe, lalu tekan tombol loncengnya ya, agar Bapak Ibu mendapatkan notifikasi berita terbaru lainnya dari channel Lentera Edu. Terima kasih.